hadis berkaitan perintah untuk siddiq, karena siddiq membawa kepada kebaikan, kebaikan membawa ke surga. Maka siapa yang selalu siddiq, memilih siddiq, tetap siddiq. Maka tadi ayatnya di surat 919, kunu ma'as sadiqin, supaya kamu siddiq, jujur, cari teman, tetap bersama orang yang jujur. Maka tercatat di sisi Allah sebagai siddiqon, orang-orang yang siddiq tempatnya adalah di surga. Bahkan Allah katakan, orang yang betul-betul mentaati Allah dan Rasul, kejujurannya benar, penempatan janjinya benar, Allah tempatkan di surga bersama para nabi. Siddiq Allah tempatkan nomor 2 setelah penyebutan nabi. Silakan kita lihat surat An-Nisa, surat 4 ayat 69. Surat An-Nisa, surat 4 ayat 69. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuti'illaha war-rasula." Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim. Maka orang itulah orang-orang yang akan ditempatkan oleh Allah di dalam surga bersama dengan orang-orang yang telah Allah beri nikmat kepada mereka. Siapakah orang yang telah Allah beri nikmat kepada mereka? Bukankah di dalam sholat kita selalu minta demikian? Coba ketika kita membaca surat Al-Fatihah, bukankah kita minta? Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjuki kami jalan lurus. Siapa jalan lurus itu? Mana jalan lurus itu? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah kepada mereka. Ghairil maghdub alaihim. Bukan jalan orang-orang yang engkau murkai. Waladhdallin. Bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Siapakah orang yang telah diberi nikmat oleh Allah kepada mereka? Coba perhatikan. An-Nisa ayat 69 tadi. Allah tempatkan mereka bersama orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah kepada mereka. Siapa pertama? Minan nabiyyin, dengan para nabi-nabi. Wasiddiqin, dengan para siddiq, orang-orang yang jujur. Wasyuhada, orang-orang yang mati syahid. Wassalihin, orang-orang yang saleh. Wahasuna ulaika rafiqa. Maka orang-orang itulah teman yang sebaik-baiknya. Nabi, siddiq, syahid, saleh. Siddiq lebih dulu disebutkan daripada syahid. Karena tidak mungkin akan orang menjadi syahid kalau belum siddiq. Maka siddiq bukan cuma di lisan, perkataan. Tapi siddiq itu mencakup secara global, mencakup secara keseluruhan. Seseorang yang siddiq harus menjaga kejujurannya secara utuh, secara seluruhnya. Semuanya harus mencakup. Maka sifat jujur adalah sesuatu keniscayaan bagi setiap muslim, baik itu jujur dalam hati, sidqan min qalbi, yakni kejujuran yang betul-betul terbit dari hati sanubarinya, bukan hanya ucapan, tapi betul-betul siddiq. Jangan seperti orang munafik yang dia mengucapkan tetapi hatinya sesungguhnya tidak jujur dalam ketaatannya. Maka orang-orang munafik digambarkan oleh Allah, orang-orang yang suka berdusta. Karena tujuan utamanya adalah bagaimana mendapatkan pujian dari manusia, tapi tidak karena ingin menghadapkan pujian dari Allah. Itulah, maka harus jujur secara hati. Juga kita harus jujur, yakni jujur dari penyakit hati. Jangan sampai ada penyakit-penyakit di sini. Kalau kita punya penyakit hati, jujur katakanlah, saya riya, saya sum'ah, saya ujub, saya sombong. Katakan pada diri sendiri. Lalu mengaku kepada Allah. Lalu kita minta kepada Allah supaya Allah melindungi kita. Juga jujur di dalam perkataan. Shadaqul hadis, yakni selalu berkata dengan kata-kata yang jujur. Dan semuanya itu tidak boleh dicampurin dengan kedustaan. Yang paling utama dari semua jujur adalah jujur dalam beramal. Sebagai seorang muslim, beramal dengan kejujuran. Kalau itu kita lakukan, insya Allah itulah kebenaran.